pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Amin. Bapak Ibu coba pengen sekali aja lihat senyum pakai giginya masing-masing yang paling bahagia. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kesempatannya sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatan hadirnya Bapak Wakapur dan seluruh Bapak Bapak Fajri dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Di kesempatan hari ini kita akan mendiseminasikan atau mengimbaskan apa yang sudah kami lakukan selama pelatihan selama 4 hari itu bersama Ibu Malak. Kebetulan tepuk tangan semuanya buat Ibu Malak. Dan juga bersama koordinator hebat kita Ibu Asia. Kita santai aja. Nah, sini saya dikasih kesempatan untuk apa ya? Kita di sini tuh bukan merasa paling ujung dari teman-temannya, Pak Dede. Kita di sini hanya sebagai apa ya? Pengaplikasian tugas kita, karena dari 4 hari kemarin itu pengimbasan kita dikasih waktu 1 bulan untuk mengerjakan OJL. Nah, ini mungkin puncaknya ya Pak Dede ya. Puncaknya sebagai nanti tugas kita dikirimkan itu untuk nanti mendapatkan sertifikat gitu. Mudah-mudahan saya dengan Pak Dede bisa melakukan kemarin bisa lulus untuk mendapatkan sertifikat. Amin, amin. Nah, tadinya juga pas pelatihan ini apa kok namanya aku jurus gitu ya? Kayak oh iya, jadi soalnya kita kemarin tuh diberikan jurus, guru BK mungkin harus mempunyai ilmu atau apa ya? Ya jurus ini sebagai kita patokan untuk ke siswa kita gitu. Nah, langsung aja mungkin ya Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama itu kenali potensi. Kenali potensi itu ketika kita ke siswa berhubungan dengan guru BK, wali kelas dan guru mata pelajaran dan semuanya ya Pak Dede ya. Kenali potensi. Nah, kenapa kita harus kenali potensi anak dulu? Nah, di sini ketika dikenali potensi itu ada kita mengenal jenis kecerdasan anak. Kemudian ada mengenali 3 gaya belajar. Jadi sebelum kita ke kelas itu kita harus tahu dulu gitu supaya kita apa ya? Ke anak tuh kita sudah tahu oh si ini gaya belajarnya seperti ini sehingga strategi belajarnya harus seperti apa gitu. Nah, kita pasti sudah Bapak Ibu sudah paham gaya belajar itu ada yang kinestetik, visual dan auditori. Nah, mungkin kita akan lebih mengupas tuntas ini. Kertasnya ada ya? Iya. Pada bawa kertas masing-masing ya Bapak Ibu. Ketika mendengar emosi menurut Bapak Ibu apa yang ada di benak kita? Emosi. Suara keluar. Marah terus dengan emot yang ada api-apinya gitu ya. Manyun gitu. Padahal secara apa? Iya, emosi itu bukan hanya marah gitu. Jadi sebuah ungkapan yang di dalam emosi itu ada reaksi seperti kita marah, bahagia, sedih, senyum. Iya, itu juga termasuk emosi. Emosi itu sebetulnya bukan emosi sama dengan itu bukan marah, tapi emosi itu sebuah ungkapan. Ada emosi itu ada excited, ada tender, happy, sad, angry, scared gitu. Ya artinya yang berbahasa Inggris belum paham. Iya, ya ini jenis-jenis emosi yang ada dalam diri kita gitu. Sebetulnya kita itu semuanya punya jatah emosi gitu. Meskipun iya jatah emosi, meskipun menurut kita melihat Pak Dede kayaknya orangnya nggak pernah marah gitu ya. Ya, kelihatannya ya. Iya, kelihatannya, tapi sebetulnya Marah banget. marah banget gitu. Kita punya jalannya masing-masing gitu. Nah, di sini kita belajar mengendalikan diri dengan rumus sel gitu. Boleh minta bantuannya tangannya Bapak Ibu? Nah, ternyata di dalam diri kita itu emosi itu dikelola bukan dari hati,
tapi dari otak, dari pemikiran kita gitu ya. Di dalam ini nah, kita contohkan seperti ini. Di dalam kita ini ada yang namanya si neokortex di otak kita. Ada neokortex, limbik, dan reptil. Nah, si neokortex itu ketika kita emosi itu kita bisa meredam. Ketika tangannya kita begini, gimana nih? Gini ya, neokortex. Iya, neokortex. Iya, neokortex kita dengan posisi tangan seperti ini. Neokortex artinya ketika kita mau emosi itu kita masih bisa mengendalikan, gitu. Nah, ketika kita sudah mulai terangsang itu sudah mulai pancing gitu maksud maaf. Kepancing. Ini hari Kamis soalnya ya. Oh iya. Nah, ketika sudah kita ikut terpancing, nah dibuka itu kita si reptil. Jadi kita itu punya neokortex, limbik, dan reptil. Maksudnya apa? Nah, ketika si reptil ini kita sama-sama ketika ada yang marahin kita mau membalas dengan marah gitu, frontal gitu. Jadi si reptil itu ibaratnya kan kalau reptil itu buas ya, itu juga marah meledak-ledak gitu. Sudah keluar si reptilnya ketika kita genggam reptil kita. Maksud Pak Dery apa kita? Pak Dery. Nah gitu jadi. Ini si neokortex itu ketika kita mau marah tapi kita bisa menahan. Astagfirullah, kita sampai mau marah lihat anak-anak, kita bisa menahan gitu. Nah ketika limbik, si limbik itu udah mulai apa ya kita kayak pengen marah gitu loh, gitu. Masih kita pengen marah ngetes gitu. Tapi ketika kita udah kepancing, lihat ini apa? Daun. Apa? Daun. Nah, kita sekarang mau belajar daun. Nah, setelah itu kan anak tadi sudah melihat ini daun. Ketika kita mengulang, anak mendengar ini daun. Nah, untuk yang kinestetiknya, coba anak-anak cari daun yang seperti ini. Anak-anak kan mencari kan. Nah, itu kita sudah mempraktekkan anak untuk belajar secara dia yang kinestetik gitu. Kalau dia yang visual itu, dia akan malas ngambil daun keluar, tidak akan ngambil karena dia sudah cukup melihat gitu. Kalau auditori dia, oh saya sudah paham kalau ini daunnya namanya apa, misal diulang-ulang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu tidak bisa salam dulu salam. Pak Iskan termasuk visual, mendeskripsikan kenapa bisa visual. Kalau saya sih saya merasa nggak visual, saya auditory. Karena ketika ada info yang saya dengar itu lebih melekat daripada apa yang saya lihat. Tapi nggak tahu tadi isinya apa. Ketika dapat barang baru ya baca dulu manualnya, nggak langsung dipakai. Tapi nggak tahu ini tadi 40-20-20 sih persentasenya. Cuma kalau visual ya lebih kepada apa ya bahasanya, memperhatikan detail sebelum melaksanakan sesuatu. Tapi Pak Anies senang memperhatikan apa mendengar? Mendengar sih. Jadi kalau melihat saya lagi melongo lagi marah, tapi Dengar apa Pak? apa saja. Kalau ini berarti saya lagi jangan diganggu di sholat, hilang semua nantinya. Itu. Jadi bahasanya nggak tahu tadi tesnya tuh 46, 26, 26 persentasenya lebih besar kepada visual. Kalau tadi kan bahasanya lebih kepada ketika ada sesuatu diperhatikan dulu, ya berarti saya perhatikan dulu. Lebih kepada tadi pertanyaan ketika ingin ke bepergian, dibaca dulu petanya seperti itu. Jadi lebih kepada apa ya, sebelum mempraktekkan dibaca terlebih dulu teorinya. Ya kan? Oke, give applause buat Selama saya ngajar, menurut pribadi saya meresumi perjalanan hidup saya itu, yang paling terbaik ngajar anak itu yang pertama adalah visual. Menurut pribadi saya, karena di visual itu gambar itu contoh itu adalah teladan.
Jadi kita tidak bisa mengorganisasi massa kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan yang baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ingat ajaran Rasulullah itu kan tentang sebenarnya belajar itu bagaimana meyakinkan. Sekali lagi saya sudah pernah singgung tentang itu ya. Jadi yakin itu yang pertama dengan ilmu, tapi yang paling tinggi itu adalah melihat. Ainul yakin. Jadi ainul yakin itu seperti memberikan teladan, Pak. Nah, ini terbukti menurut saya Rasulullah itu kan kita sudah tahu ya kepemimpinannya dalam perang, dia kan paling yang terbaik, Pak. Ya Pak Isa. Ya dia kan sebagai panglima pimpinan perang, Pak. Jadi Napoleon Bonaparte kan ditetapkan sebagai yang paling hebat, pimpinan perang yang paling hebat kan, Bu. Tapi dia kan hanya memimpin tiga periode perang saja. Padahal Rasulullah sampai 12 kali perang yang sama sekali tidak masuk akal bisa dimenangkan oleh Rasulullah. Terus Rasulullah jadi guru. Kalau kita sih selama ngajar ini kan kurang lebihnya 24 tahun, nggak tahu siapa yang paling muncul. Diajar ribuan jumlahnya, nggak tahu siapa yang muncul. Tapi kalau Rasulullah kan ngajar sahabatnya semuanya muncul. Berarti kan kehebatan Rasulullah mendidik itu kan sudah teruji, Bapak dan Ibu. Jadi saya sekali lagi mempunyai keyakinan bahwa visuallah yang paling terpenting yang bisa mempengaruhi ya otak yang tidak ya seperti itu, memberikan teladan itulah yang paling baik menurut saya. Jadi kalau misalkan dengan teori-teori tetapi dengan tingkah polanya juga tidak menunjang, orang akan lebih mengacuhkan kepada kita. Itulah menurut saya. Oke, beri aplaus.